Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang kegiatan kami DMI atau Desain Media Interaktif mengenai storyboard tentang sebuah game. Ide merujuk pada gagasan atau konsep utama yang menjadi dasar cerita atau narasi visual yang ingin disampaikan. Ide ini adalah inti dari cerita yang dipecah menjadi rangkaian visual, biasanya dalam bentuk gambar atau sketsa yang menjelaskan alur cerita, dialog, dan aksi dalam setiap adegan. Ide tema yang kami tentukan dalam storyboard ini yaitu yang pertama, tema media interaktif mengajari masak, nama media interaktif cooking, target audiens anak-anak di atas 7 tahun sampai dengan 17 tahun. Urgensinya membantu dan membuat anak-anak untuk mempelajari tentang memasak dengan mudah. Deskripsinya berisi gambar dan animasi dengan tampilan 2 dimensi dan beserta panduan alat masak, bahan masakan yang dapat disimulasikan keadaan saat memasak dengan dilengkapi berbagai warna alat dan bahan masak menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Di sini saya akan menjelaskan di slide storyboard. Storyboard adalah serangkaian gambar atau sketsa yang disusun secara beruntun untuk menggambarkan alur cerita dalam sebuah proyek visual. Storyboard dapat digunakan dalam sebagai industri seperti film, televisi, video, animasi, teater, dan periklanan. Di slide ini, saya akan membagikan hasil storyboard yang kita buat. Saya akan menjelaskan satu contoh tampilan dari 5 tampilan yang kita rancang. Yang pertama, deskripsi dalam storyboard yang pertama ini ada menu halaman, yaitu menu utama. Lalu fungsi halaman untuk menavigasi ke halaman lain. Kemudian di sini kita mempunyai animasi berbentuk 2 dimensi, yang dimana gerakan karakter tersebut bisa tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, navigasi. Ketika memasuki aplikasi, terdapat berbagai button seperti button dapur, toko resep, restoran, tantangan, dan bioskop. Lalu background dalam storyboard kita mempunyai full color dan warna teksnya memiliki berbagai warna, namun dominan berwarna putih. Setelah itu bagian BGM dalam storyboard kita bernama Cook Off. SVX-nya berbunyi bersuara kring. Struktur navigasi adalah kerangka atau peta jalan yang mengatur bagaimana pengguna berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Dalam sebuah media interaktif, bayangkan seperti sebuah rumah dengan denah yang jelas. Struktur navigasi juga membantu pengguna untuk menemukan ruangan yang mereka cari dengan mudah. Struktur navigasi seperti sebuah penunjuk jalan atau sebuah yang pengarahan dari satu titik ke titik yang lainnya. Mengapa struktur navigasi penting? Awalnya, struktur navigasi digunakan agar pengguna dapat merasa nyaman saat menggunakan aplikasi tersebut atau menggunakan media tersebut dan tidak tersesat saat menjelajahi media interaktif tersebut. Lalu pengguna juga dapat menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat. Selain menemukan informasi yang cepat, struktur yang menarik juga dapat membuat pengguna ingin terus menjelajahi. Dan struktur navigasi terdapat beberapa jenis-jenis struktur navigasi juga terdiri dari beberapa hal. Salah satunya ialah linear, hierarki, non-linear, komposit, dan lain-lainnya. Dan yang kita gunakan dalam desain media interaktif yang kita buat ialah non-linear, atau di mana struktur navigasi tersebut bisa bebas berpindah antara bagian tanpa mengikuti urutan tertentu seperti dalam game atau ensiklopedia dan juga contoh-contoh lainnya. Dan struktur navigasi yang kita buat dapat dilihat seperti awalnya adalah home atau tampilan utamanya,
Lalu terdapat dari media seperti menu-menu yang jika kita pilih dalam salah satu menu tersebut akan mengarahkan ke halaman yang lainnya. Seperti contohnya dalam menu terdapat gambar sebuah pisau atau bahan-bahan masakan yang lainnya. Lalu jika kita pencet ikon tersebut atau menu tersebut, kita akan diarahkan menuju dapur atau tempat di mana kita akan bisa bermain game seperti masakan dan lain-lain. Wireframe adalah referensi visual sederhana dari kerangka atau struktur dasar sebuah halaman web, aplikasi, atau produk digital. Wireframe digunakan sebagai alat perencanaan awal dalam proses desain untuk menunjukkan tata letak atau disebut dengan layout, elemen-elemen utama, dan alur navigasi tanpa memasukkan detail seperti warna, gambar, atau tipografik. Ini adalah beberapa contoh wireframe yang sudah kita buat menggunakan aplikasi Miro. Frame yang pertama ada menu awal yang dapat berpindah ke halaman lain. Di frame pertama ada dapur, toko resep, restoran, tangan, dan bioskop. Frame kedua adalah menu di mana kita bisa memilih menu apa yang akan dimasak. Pada frame ketiga ada gambaran pada saat kita sedang memasak. Pada frame keempat ada gambar tahapan memasak, dan frame terakhir adalah menu pengaturan yang berisikan bahasa, cara main, kesepakatan user, transfer data, dan pemulihan data. Aset merujuk pada elemen-elemen visual, audio, atau grafis yang digunakan untuk mendukung pembuatan dan penyajian storyboard. Aset ini adalah komponen yang diperlukan untuk menggambarkan adegan atau skenario secara jelas dan terorganisir. Ini adalah beberapa aset yang sudah kita buat sesuai dengan ide yang kami buat di awal. Yang pertama ada aset karakter kartun, lalu yang kedua ada aset menu interface, dan yang ketiga ada aset berbagai bentuk alat masak yang akan digunakan pada saat memasak. UI design dalam media interaktif memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan pengalaman pengguna yang seamless dan menarik. Berbeda dengan desain statis, UI dalam media interaktif harus mampu merespon input pengguna secara real time dan memberikan umpan balik yang instan. Karakteristik utama dinamis, elemen-elemen UI dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan interaksi pengguna. Interaktif, pengguna dapat berinteraksi dengan berbagai elemen UI seperti tombol, slider, dan menu. Responsif, UI harus memberikan umpan balik yang cepat dan jelas terhadap setiap aksi pengguna. Konsisten, meskipun dinamis, UI harus tetap konsisten dalam hal gaya dan tata letak untuk memberikan pengalaman yang familiar bagi pengguna. Tantangan unik, platform yang beragam, media interaktif bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari aplikasi, mobile, hingga website yang kompleks. Setiap platform memiliki karakteristik dan kendala yang berbeda. Perangkat yang berbeda, pengguna dapat mengakses media interaktif melalui berbagai perangkat dengan ukuran layar dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada teknologi yang berkembang, teknologi harus berkembang sehingga desainer harus terus belajar dan beradaptasi dengan tren terbaru. Prinsip-prinsip desain, fokus pada pengguna, selalu tempatkan pengguna di pusat desain. Pahami kebutuhan dan perilaku mereka. Kesederhanaan, hindari desain yang terlalu kompleks dan berbelit-belit. Konsistensi, gunakan bahasa visual yang konsisten di seluruh antarmuka.
Umpan balik yang jelas, berikan umpan balik yang jelas dan instan terhadap setiap aksi pengguna. Aksesibilitas, pastikan desain dapat diakses oleh semua pengguna termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Contoh penerapan game, UI dalam game harus intuitif dan mudah dipelajari agar pemain dapat fokus pada gameplay. Aplikasi mobile, UI aplikasi mobile harus disesuaikan dengan ukuran layar yang terbatas dan interaksi penuh sentuh. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wajarlah, manusia bukan nabi, boy. Izin pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.